Sungguhnya di antara ibadah yang agung yang mempermudah seorang untuk masuk surga adalah ibadah menyambung silaturahmi. Nabi SAW memberikan porsi yang sangat besar dalam rangka menyuruh manusia untuk menyambung silaturahmi sejak awal beliau berdakwah di Mekah sampai akhir hayat beliau. Oleh karenanya di awal dakwah beliau ketika turun firman Allah wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, maka Rasulullah SAW pun menyuruh kepada keluarganya. Beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisy, anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai kaum Quraisy sekalian, selamatkanlah diri kalian dari neraka, sungguhnya aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Kemudian beliau turun kepada kakek beliau yang di bawahnya lagi, ya Bani Ka'ab, wahai Bani Ka'ab, selamatkan diri kalian, aku tidak bisa menolong kalian dari Allah sama sekali. Kemudian beliau turunkan lagi, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Selamatkan diri kalian dari neraka jahanam, sungguhnya aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Sampai beliau berkata, ya Bani Abdul Muttalib, wahai paman-pamanku, selamatkan diri kalian dari neraka. Kemudian beliau berkata, ya Safiyah, kemudian ya Fatimah. Di akhir hadis beliau berkata, walakin baini wa bainakum rahimun sa'abulluha bibilaliha. Akan tapi antara aku dengan kalian ada hubungan kerahiman, aku akan menyambungnya dengan sesambung-sambungnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh untuk menyambung silaturahmi, sehingga dakwah beliau ini dikenal bahkan oleh musuh-musuhnya. Karenanya ketika Abu Sufyan ketika masih kafir dipanggil oleh Heraklius, yaitu ketika masa perjanjian Hudaybiyah sekitar tahun 6 Hijriah sampai 7 Hijriah sampai 8 Hijriah. Maka Abu Sufyan diinterogasi oleh Heraklius yang ingin tahu tentang nabi baru yang dia dengar sudah tiba di negeri Arab. Maka dia bertanya, wa madza ya'murukum? Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka Abu Sufyan, musuh Nabi ketika itu, dedengkotnya orang Quraisy, pengganti Abu Jahal. Maka Abu Sufyan radhiyallahu anhu berkata, qala ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Muhammad berkata, sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Watruku ma qala abaukum, dan tinggalkanlah perkataan-perkataan syirik dari perkataan nenek moyang kalian. Wa kana ya'muruna bis salat was sidq wal afaf was silah, dan Muhammad menyuruh kami untuk salat, untuk jujur dan untuk berakhlak mulia serta untuk menyambung silaturahmi. Musuh saja tahu bahwasanya di antara dakwah Nabi yang paling utama adalah menyuruh kepada silaturahmi. Demikian juga ketika Ja'far bin Abi Thalib dipanggil oleh Raja Najasyi karena mendengar provokasi dari orang-orang Quraisy, maka dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian An-Najasyi yang ketika itu masih Nasrani interogasi Ja'far dan bertanya tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ja'far radhiyallahu anhu berkata, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah, kami dahulu adalah kaum jahiliyah. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'til fawahish, dan kami mendatangi perbuatan-perbuatan keji. Wa naqta'ul arham, dan kami memutuskan silaturahmi. Wa na'kulul mayyita, dan kami makan bangkai. Wa nusi'ul jiwar, dan kami berbuat buruk kepada tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minadh dhaif, dan berlaku hukum rimba, yang kuat makan yang lemah. Wa kunna ala dzalik, dan kami terus demikian hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul yang kami kenal dari golongan kami. Na'rifu nasabahu, kami tahu nasabnya. Wa sidqahu, kami tahu kejujurannya. Wa amanatahu, kami tahu amanahnya. Kemudian fada'ana ilallah li tauhidihi, maka dia pun menyuruh kami agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa lina'budahu wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa abauna min ibadatil ahjar wal ausan. Maka dia pun menyuruh kami untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah semata dan meninggalkan sembahan-sembahan yang kami sembah, kami dan nenek moyang kami, berupa berhala-berhala dan batu-batu. Wa amarana, dan dia telah menyuruh kami bisidik, untuk jujur, wa adail amanah, dan untuk menunaikan amanah, wasilatir rahim, dan untuk menyambung silaturahmi. Demikianlah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Nabi pertama kali datang ke kota Madinah, maka ada seorang sahabat yang tadinya Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam, ingin mengetahui tentang kebenaran Nabi, maka dia pun mendekat, ingin tahu apa yang disuruhkan oleh Nabi. Apa kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu? Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi ketika Nabi masuk ke kota Madinah, beliau berkata, "Ya ayuhan nas afsus salam." Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan bagi-bagikanlah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Karenanya kita dapati dalam Al-Quran silaturahmi merupakan sebab masuk surga. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat penghuni surga, kata Allah, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal", yaitu orang-orang menyambung silaturahmi yang diperintahkan untuk disambung. Kemudian Allah berfirman setelahnya, "Ulaika lahum uqubad dar", bagi mereka tempat tinggal kesudahan yang indah, jannatu adnin yadkhulunaha, yaitu surga yang mereka masuk ke dalam surga tersebut. Oleh karenanya, di antara sebab utama surga adalah menyambung silaturahmi. Oleh karena dalam Al-Quran, Allah mendahulukan perintah untuk berbuat silaturahmi kepada karib kerabat, berbuat baik kepada karib kerabat, lebih didahulukan daripada anak yatim, fakir miskin dan yang lainnya. Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril dzil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil jambi wa binis sabili wa ma malakat aymanukum." Kata Allah, sembahlah Allah semata dan jangan berbuat kesyirikan, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Setelah Allah menyebut karib kerabat, baru Allah mengatakan wal yatama, wal masakin, anak yatim, fakir miskin, dan seterusnya. Allah mendahulukan perintah untuk berbuat baik kepada karib kerabat daripada yang lainnya. Allah juga berfirman, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Berikanlah hak karib kerabat, baru Allah sebutkan kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Kenapa? Karena seorang ketika menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat, dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala berbuat baik dan pahala menyambung silaturahmi. Tidak seperti sebagian orang yang mendahulukan berbuat baik kepada orang jauh, sementara karib kerabatnya mereka lupakan. Begitu agungnya menyambung silaturahmi. Bahkan ajaran ini bukan cuma dalam Islam, bahkan telah diperintahkan bagi ahlul kitab sebelumnya. Allah berfirman, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna." Dan ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah semata, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Kemudian berbuat baiklah kepada anak-anak yatim dan kepada fakir miskin, dan ucapkanlah kata-kata baik kepada manusia. Perhatikan, ternyata perintah silaturahmi bukan hanya bagi umat Islam, bahkan umat-umat terdahulu. Oleh karenanya Rasulullah menyebutkan ketika hari kiamat kelak, ketika kaum mukminin melewati ujian terakhir sebelum masuk surga, itu melewati sirat.